Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pengertian sejarah dan apa itu uang ketika dikaitkan dengan ekonomi moneter. Pada bab kali ini, kita akan membahas 4 hal pokok terkait dengan uang. Yang pertama adalah kita akan mencoba menjelaskan dan mempelajari apa itu uang. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari fungsi uang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita, untuk apa saja. Kemudian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis sistem pembayaran dari awal mula ditemukan sistem pembayaran sampai dengan inovasi yang ada sampai saat ini. Dan yang keempat, penjelasan terakhir yaitu terkait uang nantinya kita akan membagi menjadi uang dalam bentuk M1 dan uang dalam bentuk M2. Nantinya kita akan mempelajari maksud dari uang M1 itu seperti apa dan uang dalam bentuk M2 itu seperti apa. Pada subbab bagian pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dari uang.
Para ekonom itu mendefinisikan uang ada 2 kategori, yang pertama dalam artian sempit dan yang kedua dalam artian luas. Pada poin pertama, ekonom itu akan mengatakan segala sesuatu yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa dalam aktivitas transaksi, ataupun segala sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk membayar hutang atau tanggungan, maka itu yang disebut dengan uang. Nah, itu adalah definisi dalam artian luas menurut para ekonom. Nah, sedangkan yang beredar dalam aktivitas atau dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang kita sebut dengan uang, itu adalah biasanya kita akan sebut uang itu apa? Ya, uang itu yang biasanya berwujud uang kertas ataupun uang logam. Nah, jadi ketika kita berbicara uang, maka identiknya uang itu akan tercermin dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Nah, definisi terkait itu, maka sebenarnya ketika kita berbicara uang itu dalam bentuk uang kertas ataupun uang logam, maka itu yang kita sebut dengan salah satu jenis mata uang, di mana yang kita sebut di sini terkait dengan mata uang, bukan pengertian uang. Jadi ketika kita menyebut uang itu dalam bentuk uang logam ataupun uang kertas itu adalah definisi terkait dengan mata uang, bukan definisi uang itu sendiri. Nah, definisi uang sebagai mata uang itu merupakan definisi yang sempit menurut para ekonom, karena ya sebenarnya ketika kita berbicara uang, itu tidak hanya terkait dengan uang kertas atau uang logam. Katakanlah, eee, e-money Anda yang ada di aplikasi handphone Anda, ATM Anda, tabungan Anda, itu semuanya bisa kita sebut dengan definisi uang. Karena ketika tabungan Anda nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran, atau e-money Anda nanti bisa digunakan sebagai aktivitas transfer dan segala macamnya, maka seperti pengertian di awal, mereka bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa atau pembayaran hutang, maka itu yang kita sebut dengan uang. Nah, itu menurut para ekonom. Nah, definisi uang dalam artian luas ini diperlukan karena adanya hal-hal lain seperti tadi, ternyata instrumen turunan yang kita sebut uang itu banyak. Nah, katakanlah tadi ada kartu debit, kartu kredit, kemudian tabungan yang kita punya, kemudian sampai katakanlah ketika Anda sedang berkumpul, katakanlah di sebuah kafe atau tempat makan, nah ketika ada katakanlah seorang pengamen itu katakanlah ngamen di depan Anda, maka ketika Anda tidak punya uang kecil, maka Anda memberikan katakanlah satu batang rokok untuk pengganti uang. Nah, apakah dalam hal ini rokok itu bisa digunakan sebagai instrumen uang? Jawabannya adalah bisa ketika kita berbicara uang dalam arti luas. Jadi sekali lagi pada slide ini kita akan berbicara ya yang disebut dengan uang itu tidak sebatas uang dalam bentuk uang kertas ataupun uang logam, tapi segala macam instrumen yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk membayar hutang atau untuk membayar barang atau jasa, maka itu mutlak disebut uang dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, ya seperti yang kita apa namanya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana uang itu identiknya adalah uang kertas dengan uang logam. Kemudian di sini kita akan mencoba memahami uang dalam artian yang mungkin sangat luas. Nah, katakanlah di sini kita ambil sebuah contoh, dikatakan di sini ada orang bernama Joe, dia dikatakan kaya. Nah, dalam aktivitas sehari-hari kita, ketika orang itu dikatakan kaya, maka identik mereka itu memiliki
banyak uang. Nah, padahal dalam arti luas, seperti yang kita sebutkan di slide sebelumnya, yang dikatakan kaya dalam arti luas, ya ini dalam arti uang dalam arti luas, ya yang dikatakan kaya itu bukan berarti Joe itu hanya memiliki uang kertas ataupun uang logam dalam jumlah yang cukup banyak atau yang kita sebut tadi mata uang. Tetapi selain memiliki mata uang dalam bentuk logam ataupun kertas, Joe ternyata kaya itu ya karena dia memiliki rekening yang cukup banyak di tabungannya. Kemudian dia memiliki saham yang blue chip katakanlah, kemudian dia memiliki surat hutang, selain itu katakanlah Joe juga memiliki 4 mobil, 3 rumah, dan kapal pesiar. Nah, sehingga kita akan bilang yang disebut uang dalam artian luas kali ini bukan hanya dalam bentuk mata uang saja, yaitu uang logam sama uang kertas. Tetapi ketika Anda punya rekening, Anda punya saham, obligasi, bahkan Anda punya mobil, 3 rumah mewah, atau kapal pesiar, di mana barang-barang tersebut bisa Anda gunakan untuk aktivitas pembayaran hutang atau aktivitas transaksi jual beli Anda, maka itu yang kita sebut dengan uang. Nah, sehingga kita akan bilang artian kaya yang sebenarnya kita anggap kaya itu adalah banyak uang dalam artian mata uang, tapi sekarang kita akan mulai beralih. Yang kita sebut kaya itu adalah mereka memiliki uang dalam artian luas yang cukup besar. Kemudian kita juga biasanya mengidentikan antara uang dengan pendapatan. Jadi kita akan bilang ketika kita bekerja, kemudian pendapatan kita besar, maka disebut ya uang kita banyak. Ketika uang kita banyak, maka kita sebut dengan kita kaya. Nah, padahal ketika kita bicara pendapatan, pendapatan itu berbeda dengan ketika kita berbicara uang. Ketika kita berbicara pendapatan, pendapatan itu adalah aliran pendapatan yang dimiliki per satuan waktu. Sebaliknya, ketika kita bicara uang, uang itu yang merupakan aset ya yang jumlahnya ada berapa banyaknya itu tergantung dari waktu tertentu juga. Nah, itu bedanya antara uang dengan pendapatan. Jadi kalau kita bicara pendapatan itu adalah aliran kekayaan atau aliran pendapatan kita per satuan waktu, itu yang kita sebut pendapatan. Sedangkan kalau uang itu adalah jumlah tertentu pada suatu waktu tertentu. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan ketika pendapatannya besar, maka uang yang dimiliki juga banyak dan orang tersebut pasti kaya. Tidak bisa seperti itu. Nah, kita contohkan di poin paling akhir, di situ dikatakan, ya untuk mengetahui katakanlah penghasilan sebanyak $1.000 itu banyak atau sedikit, nah, katakanlah kalau kita punya penghasilan $1.000 itu disebut kaya atau tidaknya, itu tergantung $1.000 itu didapat per tahun, per bulan, atau per hari. Nah, kayak gitu. Jadi katakanlah kalau Anda punya pendapatan, katakanlah saya memiliki pendapatan 50 juta. Nah, mungkin dari sebagian orang akan bilang, pendapatannya 50 juta berarti dia cukup banyak uang dan dia kaya. Nah, tetapi dalam artian uang dalam arti luas, ketika seseorang berpendapatan 50 juta, belum tentu dia dikategorikan kaya. Kenapa? Karena 50 juta itu didapatkan berapa lama? Apakah setiap hari dia dapat 50 juta, atau per bulan dapat 50 juta, atau per tahun dapat 50 juta, atau 10 tahun baru dapat 50 juta. Nah, ketika semakin lama waktunya untuk mendapatkan 50 juta, maka secara otomatis ya pendapatannya sebenarnya kecil. Tetapi ketika
per hari katakanlah dia mendapatkan uang sebanyak 50 juta, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan seseorang itu cukup tinggi. Nah, nanti 50 jutanya itu bentuknya apa? Ya kita balik lagi, mungkin 50 jutanya dalam bentuk mata uang, dalam bentuk aset berharga, ataupun dalam bentuk tabungan atau obligasi yang dia punya. Nah, jadi itu adalah beberapa sekelumit terkait pengertian uang ketika kita mencoba dalam beberapa contoh. Kemudian setelah kita tadi tahu fungsi uang dalam arti sempit dan luas, kita sudah paham apa maksud dari uang, yang mana tadi kita bilang ya uang itu sebagai alat media pembayaran. Itu adalah itu adalah arti uang dalam artian luas, sedangkan dalam artian sempit yang kita sebut mata uang tadi, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, ketika kita sudah tahu itu, tahapan selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari uang, apa saja fungsi utama dari diciptakannya uang. Fungsi uang yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, penggunaan uang digunakan agar aktivitas perekonomian menjadi lebih efisien dan mampu meminimalkan waktu. Karena dengan aktivitas penggunaan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar, maka secara otomatis pertukaran barang dan jasa itu akan jauh lebih mudah. Sekarang kita akan mencoba membandingkan katakanlah alat pembayaran sebelum kita mengenal uang, yaitu kita menggunakan perekonomian barter, yaitu menukar barang dengan barang lain, di mana syarat terjadi pertukaran itu antara pihak yang melakukan pertukaran harus ada saling kebutuhan terhadap barang yang akan ditukar nantinya. Kita ambil contoh katakanlah di sini ada seorang profesor ekonomi bernama Ellen, di mana Ellen ini katakanlah dia seorang pengajar dan tentu saja ketika menjadi seorang pengajar ekonomi yang nantinya dia akan tukarkan adalah ilmu ekonomi. Nah, katakanlah dia sekarang ingin, eee, beras untuk makan, maka secara otomatis dia akan mencari petani. Nah, permasalahan yang muncul ketika menggunakan sistem barter, tidak semua petani nanti bisa atau mau diajak untuk bertukar dengan Ellen, karena Ellen tadi menawarkan ilmu ekonomi yang dia punya untuk diajarkan kepada petani, yang nantinya akan ditukar dengan beras. Itu adalah kesulitan ketika kita menggunakan sistem barter. Nantinya mungkin Ellen akan butuh waktu yang lama untuk hanya katakanlah membutuhkan beras karena dia harus mencari petani mana yang nantinya mau dia
ajari ilmu ekonomi, kemudian petaninya mau memberikan atau menukarkan beras dengan ilmu ekonomi yang sudah dimiliki oleh Ellen. Nah, oleh sebab itu, maka ternyata lebih mudah menggunakan uang sebagai alat pembayaran daripada perekonomian barter. Nah, waktu yang lama yang nantinya digunakan untuk Ellen katakanlah mencari petani tadi, itu yang kita sebut dengan biaya produksi. Jadi waktu yang dihabiskan Ellen untuk menukar ilmu pengetahuan dengan beras supaya dia bisa makan, waktu yang dia gunakan sampai akhirnya menemukan petani yang mau dia ajari ilmu ekonomi tadi, itu yang kita sebut dengan biaya transaksi. Nah, dalam perekonomian barter, biaya transaksi ini akan menjadi tinggi karena ketika kita berbicara keinginan seseorang untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu biasanya terjadi secara spontan atau kebetulan, di mana aktivitas yang terjadi secara spontan atau kebetulan ini bisa konsumsinya bisa terpenuhi jika mereka menemukan orang yang juga membutuhkan apa yang dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan. Sehingga waktu, kemudian keinginan itu akan sulit terpenuhi ketika kita menggunakan apa yang kita sebut dengan sistem barter, sehingga muncul alat pembayaran yang kita sebut dengan uang tadi. Sehingga uang kita sebut tadi merupakan alat pembayaran yang efisien dan mampu meminimalkan waktu dalam aktivitas transaksi pembayaran dalam aktivitas perekonomian. Di sini kita akan memperjelas bahwa uang itu fungsinya sebagai alat pembayaran yang efisien dan mempersingkat waktu. Tadi dikatakan ketika sistem barter yang digunakan dan anggap saja pada saat itu Ellen belum mengenal uang, maka dia akan mendapatkan yang namanya biaya transaksi. Biaya transaksi itu nantinya akan semakin mahal mengingat ketika waktu yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan juga semakin panjang. Nah, di sini kita sekarang akan mulai beralih, katakanlah Ellen sekarang ketika ingin memenuhi kebutuhannya terkait makanan tadi, dia sudah mengenal sekarang yang kita sebut dengan uang. Nah, ketika Ellen menggunakan uang sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka secara otomatis di sini Ellen hanya diminta untuk fokus terhadap aktivitas yang dia lakukan, yaitu mengajar. Karena dengan mengajar nantinya, secara otomatis dia akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan uang. Nah, jadi ketika dia berceramah terkait ilmu ekonomi atau keilmuannya, maka secara otomatis dia nanti akan mendapatkan uang. Nah, ketika Ellen sudah mendapatkan uang, maka nantinya uang yang dia dapat akan dengan mudah ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan katakanlah makan dari katakanlah yang sebelumnya dia harus mencari petani untuk mendapatkan bahan makanan yang dia inginkan, tapi sekarang ketika ada uang sebagai alat pembayaran, maka secara otomatis Ellen hanya cukup datang ke supermarket sehingga nanti dia akan memperoleh bahan baku makanan yang dia butuhkan. Sehingga ketika Ellen menggunakan uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok untuk makan, maka secara otomatis Ellen mampu menghemat waktu dan dia nantinya akan mendapatkan apa yang dia butuhkan secara mudah. Katakanlah karena Ellen profesinya sebagai profesor ekonomi, maka untuk mendapatkan uang, maka dia cukup untuk mengajar. Ketika mengajar, maka secara otomatis dia akan dapat uang, kemudian uang yang digunakan itu nanti bisa dibelanjakan di supermarket. Seperti contoh lainnya,
Uang itu mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menghilangkan banyak waktu untuk menukarkan barang dan jasa. Seperti yang kita contohkan ya Ellen tadi. Kalau tidak ada uang, maka dia harus mencari petani yang nantinya dia mau barter dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ellen. Tapi dengan adanya uang, maka si Ellen tidak perlu mencari petani yang butuh ilmu pengetahuan, tapi cukup dia datang ke supermarket. Sehingga hal itu mendorong efisiensi. Nah, ketika efisiensinya terbentuk, maka secara otomatis orang itu nanti akan berusaha untuk memiliki spesialisasi yang dia punya. Jadi dengan adanya uang sebagai alat pembayaran, orang itu akan fokus terhadap keahlian yang dia miliki. Katakanlah kalau Ellen ya fokusnya dia harus mengajar terkait ekonomi. Kalau petani, katakanlah petani, maka dia fokusnya adalah gimana caranya dia bisa menanam makanan atau bahan makanan yang berkualitas tinggi. Sehingga ketika semua orang itu bisa memiliki spesialisasi masing-masing, maka secara otomatis mereka bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya dalam kehidupan sehari-hari. Uang yang mampu membuat aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar, itu kita sebut bahwa uang itu kita anggap sebagai pelumas perekonomian. Karena membuat aktivitas perekonomian berjalan dengan lancar, kemudian uang juga mampu menurunkan biaya transaksi yang semula panjang jadi pendek sehingga menghemat biaya transaksi yang ada. Dan yang terakhir, uang itu membuat seseorang menjadi terspesialisasi dan pembagian kerjanya juga akan semakin lancar dan tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian apa saja syarat agar barang ataupun jasa itu bisa menjadi uang? Jadi syarat yang pertama agar barang itu bisa kita sebut sebagai uang, yaitu komoditas tersebut harus mudah distandarisasi. Sehingga memudahkan untuk memastikan nilainya. Jadi syarat untuk menjadi uang yang pertama adalah barang atau komoditas yang ada itu mau tidak mau harus ada standarnya. Jadi syarat menjadi uang karena uang itu nanti cetak dalam jumlah yang cukup banyak, maka antara barang satu dengan barang lainnya yang nanti ingin dijadikan uang harus standarnya sama. Kemudian syarat yang kedua ketika barang tersebut ingin dijadikan sebagai uang, yang kedua adalah harus diterima secara luas. Jadi agar barangnya bisa menjadi uang, maka yang menerima nantinya tidak hanya beberapa orang saja, tetapi ketika sudah ditetapkan menjadi uang, maka seluruh orang ketika menemui barang tersebut, maka mereka mengakui bahwa barang tersebut bisa dijadikan sebagai uang. Kemudian yang ketiga, harus dapat dibagi-bagi. Artinya ketika barang tersebut ingin dijadikan sebagai uang, maka barang tersebut bisa dipecah menjadi beberapa bagian kecil nantinya, di mana bagian-bagian kecil tersebut masih bisa dianggap sebagai uang dengan nilai yang rendah. Nah, contohnya ketika kita berbicara uang rupiah di Indonesia, katakanlah uang tertinggi kita adalah 100.000. Kemudian 100.000 itu masih kita bisa bagi-bagi menjadi 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nah, itu menunjukkan bahwa kertas rupiah yang digunakan sebagai syarat uang itu bisa dibagi-bagi dan dipecah, di mana ketika sudah dipecah menjadi bagian kecil pun masih bisa digunakan sebagai alat transaksi dan pemecahannya itu mudah, tidak sulit.
untuk menjadi pecahan-pecahan kecil. Kemudian syarat yang keempat agar barang tersebut bisa digunakan menjadi uang, yaitu harus mudah dibawa kemana-mana. Artinya ketika kita menginginkan suatu barang dianggap bisa menjadi sebagai uang, ya mau tidak mau barang tersebut mudah dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Tingkat mobilitasnya gampang dan tidak merepotkan ataupun menyulitkan. Kemudian syarat yang terakhir, agar barang itu bisa dianggap sebagai uang, barangnya tidak boleh cepat rusak. Artinya tidak boleh cepat sobek, hilang angkanya, atau segala macamnya. Jadi syarat menjadi uang ya mau tidak mau dia tidak boleh cepat rusak dan dia juga harus tahan lama. Jadi setidaknya ada 5 syarat untuk barang itu bisa menjadi uang. Nah, kemudian tadi di awal kan kita bisa contohkan, uang itu bisa bentuknya katakanlah emas, ataupun barang seperti rokok atau sigaret. Eee, Bagaimana emas apakah bisa dianggap menjadi uang ketika patokannya atau syaratnya 5 ini? Maka biasanya katakanlah ketika kita berbicara terkait emas, emas itu tidak mudah dibawa kemana-mana. Nah, walaupun dia tidak cepat rusak, tetapi cukup sulit ketika dibawa kemana-mana. Emas juga bisa diterima secara luas, emas juga ada standarisasi, tetapi dari beberapa syarat dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya ketika bagaimana kalau sigaret atau rokok dianggap sebagai syarat menjadi uang? Nah, tidak semua orang katakanlah menerima sigaret itu secara luas, artinya ketika orang dibayar menggunakan sigaret atau rokok tidak semuanya bisa menerima, sehingga katakanlah sigaret ini gugur ketika kita menganggap dia sebagai uang. Itu adalah beberapa syarat agar barang ataupun jasa bisa menjadi uang dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Fungsi uang yang kedua adalah uang itu sebagai satuan hitung. Maksud dari satuan hitungnya, uang digunakan untuk mengukur nilai dalam suatu perekonomian. Nah, satuan hitung ini tidak dimiliki pada aktivitas barter. Nah, kesulitan perekonomian barter itu adalah salah satunya kita tidak bisa mengukur dengan tepat berapa satuan hitung barang ketika ditukar dengan barang lainnya. Nah, sebagai contoh katakanlah ketika masih dalam aktivitas barter katakanlah, kita hanya mengenal 3 barang. Nah, sebut saja kita punya buah persik, kemudian kuliah ekonomi, dan film. Nah, ketika ingin melakukan aktivitas transaksi, terutama dalam sistem barter, maka ada beberapa hal yang nantinya harus difikirkan lebih lama. Katakanlah ketika saya ingin ambil kuliah ekonomi, padahal saat itu saya hanya memiliki buah persik, maka saya harus tahu berapa buah persik yang harus saya tukarkan untuk supaya saya bisa melanjutkan di kuliah perekonomian. Begitu juga katakanlah ketika saya seorang pengajar perekonomian, saya ingin melihat atau nonton film, maka saya harus mencari orang ataupun lembaga film yang dia mau bertukar ilmu pengetahuan ditukar dengan film yang dia punya. Tentu hal-hal tersebut akan sangat menyulitkan karena katakanlah berapa buah persik ketika ditukar dengan kuliah ekonomi atau sebaliknya, berapa yang harus saya kasih buah persik saya untuk melihat film, itu tidak bisa dihitung secara matematis atau dalam sistem barter sebenarnya satuan hitung itu tidak ada. Harga buah
persik dibandingkan dengan satuan kuliah, kemudian berapa yang nantinya harus dibayar untuk melihat per satuan film, itu pasti akan sangat menyulitkan dalam aktivitas perekonomian barter. Nah, agar bisa dibandingkan harganya ketika menggunakan sistem barter, maka mau tidak mau seseorang harus memiliki kombinasi pertukaran. Nah, semakin banyak kombinasi yang dilakukan dalam aktivitas tentu saja biaya transaksi yang dikenakan itu juga akan semakin tinggi karena katakanlah seseorang akan mempunyai beberapa spekulasi atau hitung-hitungan yang di mana satuan hitungnya tidak bisa ditentukan dengan mudah ketika dibandingkan dengan menggunakan satuan hitung menggunakan uang seperti saat ini. Oleh sebab itu yang menjadi salah satu alasan kenapa sistem barter itu mulai ditinggalkan, karena sistem barter itu tidak menjamin keadilan ketika berbicara terkait dengan satuan hitung. Karena kita akan bilang, eee, ilmu pengetahuan kuliah di ekonomi, kalau dibandingkan hanya dengan katakanlah 1 kilo buah persik, itu tentu sangat tidak adil, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu barter dihilangkan, mulai ditinggalkan, dan seseorang atau beberapa orang atau semua orang yang ada mulai menggunakan uang, karena dianggap uang itu memiliki satuan hitung. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan satuan hitung ketika kita menggunakan sistem barter, maka mau tidak mau aktivitas perekonomian harus memasukkan unsur uang. Karena dengan memasukkan unsur uang, maka akan terbentuk yang namanya harga. Karena satuan hitung nanti itu akan menciptakan harga per masing-masing item barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Nah, jadi kita akan mengatakan yang semula tadi kita tidak tahu berapa harga kuliah di perekonomian, berapa harga buah persik, dan harga film. Nah, maka sekarang dengan adanya uang sebagai satuan hitung, 3 item yaitu kuliah ekonomi, buah persik, ataupun film itu akan memiliki harga masing-masing dan berbeda-beda. Nah, sehingga jika harga pada 3 barang itu menjadi berbeda-beda, tentu saja nanti aktivitas ataupun harga untuk buah persik, film, kuliah ekonomi itu akan disesuaikan sehingga ada keadilan untuk harga pada setiap barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Kita dapat menggunakan uang sebagai satuan hitung itu pasti ujung-ujungnya akan menurunkan biaya transaksi karena kita tidak perlu apa namanya, menganalisa kembali berapa buah persik ketika ditukarkan dengan kuliah ataupun kuliah ditukarkan dengan menonton film karena masing-masing memiliki harga nominal yang berbeda yang dinominalkan dengan uang, sehingga seseorang untuk katakanlah ingin mengkonsumsi buah persik, ingin kuliah, ataupun ingin melihat film, maka yang dia butuhkan hanya cukup uang saja. Jadi dengan uang mereka bisa mendapatkan ketiga hal secara bersama-sama. Nah, hal ini tentu saja tidak bisa didapatkan ketika sampai saat ini kita menggunakan sistem barter. Tapi hal ini bisa dilakukan ketika kita menggunakan uang sebagai media transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Uang sebagai satuan hitung itu akan semakin besar manfaatnya karena kita menyadari bersama perekonomian ini akan semakin kompleks. Jadi untuk menghitung barang atau jasa yang ingin dikonsumsi, jelas sangat butuh yang namanya satuan hitung. Dan satuan hitung itu sampai saat ini hanya bisa ada ketika kita membahas uang.
bukan melalui sistem barter. Kemudian fungsi ketiga dari uang yaitu uang itu digunakan sebagai penyimpan nilai. Jadi yang kita sebut sebagai uang itu sebagai penyimpan nilai, biasanya uang itu digunakan untuk menghemat pendapatan yang kita terima ketika kita bekerja. Kemudian ketika pendapatan itu digunakan tidak secara serta-merta langsung habis untuk dibelanjakan, maka biasanya akan disimpan dalam bentuk tabungan ataupun aset yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu yang kita sebut uang sebagai penyimpan nilai. Karena pada dasarnya fungsi uang itu ketika kita memiliki pendapatan tidak serta-merta digunakan langsung habis, tapi digunakan menurut waktu yang tepat dan keinginan untuk berbelanja terhadap konsumsi barang atau jasa. Uang ini tidak menjadi sesuatu yang unik untuk disimpan ketika bentuknya masih katakanlah dalam bentuk uang logam ataupun kertas pada masyarakat modern seperti saat ini. Karena biasanya orang menyimpan uang itu harapannya adalah mereka bisa mendapatkan profit yang maksimum. Nah, sehingga uang biasanya disimpan dalam bentuk saham, obligasi, tanah, ataupun perhiasan. Nah, biasanya. Jadi dikatakan penyimpan nilai ini bukan artian uang nanti disimpan hanya dalam bentuk uang logam ataupun kertas, tetapi uang itu biasanya akan diwujudkan seperti properti, saham, obligasi, tanah ataupun perhiasan, di mana ketika bentuknya dirubah menjadi beberapa hal tadi, harapannya adalah mereka mendapatkan keuntungan yang maksimum dari penyimpanan yang mereka lakukan. Nah, sehingga ketika uang itu katakanlah disimpan dalam bentuk saham, obligasi, rumah ataupun perhiasan, harapannya mereka bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk aset lainnya. Nah, ini adalah penyimpanan nilai dari uang yang tidak dimiliki pada sistem-sistem barter seperti sebelumnya. Nah, ketika disimpan dalam bentuk saham, obligasi, katakanlah, maka mereka yang menyimpan dalam bentuk aset-aset itu yang diharapkan adalah tingkat bunga. Kita nabung juga yang diinginkan adalah tingkat bunga. Harapannya ketika tingkat bunganya semakin tinggi, maka saham yang kita beli, obligasi yang kita punya, tabungan yang kita tabung baik dalam bentuk deposito itu akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi. Nah, layanan-layanan seperti ini itu hanya bisa kita nikmati ketika kita menggunakan sistem konsumsi, sistem produksi, sistem transaksi dengan menggunakan uang sebagai alat dalam perekonomian sehari-hari. Ketika berbicara uang sebagai penyimpan nilai, sebenarnya uang itu dianggap katakan ketika dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya, kurang begitu mendapatkan perhatian bagi masyarakat modern saat ini. Karena ketika menyimpan kekayaan dalam bentuk uang ataupun menyimpan kekayaan dalam bentuk aset lainnya seperti obligasi, saham, tanah, atau perhiasan, model-model uang yang disimpan dalam bentuk saham, obligasi, tanah, atau perhiasan itu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak karena mereka akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi Kak, daripada mereka harus menabung uangnya di bank. Tapi ada sesuatu yang patut kita diskusikan lebih lanjut. Kalaupun keuntungan yang didapat itu lebih banyak menyimpan aset dalam bentuk lain, katakanlah seperti tadi saham, obligasi,
perhiasan rumah atau tanah, tetapi sampai sekarang mengapa orang-orang tetap memiliki tabungan dalam bentuk uang? Apa yang menyebabkan orang-orang masih menginginkan menabung dalam bentuk uang kertas ataupun uang logam yang biasanya ditabung di bank, entah dalam bentuk tabungan ataupun deposito? Nah, jawaban dari semua itu adalah karena uang itu merupakan aset yang paling liquid. Likuiditas uang itu cukup tinggi, karena ketika kita ingin menggunakan uang dalam waktu yang cepat, itu bisa dengan mudah uang itu ditukar dengan keinginan apa yang kita inginkan. Nah, berbeda kalau kita memiliki aset, katakanlah uang itu kita rubah dalam bentuk perhiasan. Nah, katakanlah ketika kita lapar dan butuh makan, maka secara otomatis perhiasan itu harus ditukar dulu dengan uang, kemudian uang baru kita belanjakan untuk membeli makan. Nah, tetapi kalau kita sudah dari awal menyimpan uang itu dalam bentuk uang logam atau uang kertas ketika kita menginginkan untuk membeli makan karena lapar, ya maka kita tinggal ambil uangnya kemudian kita tukarkan untuk membeli makanan yang kita inginkan. Nah, kecepatan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan mudah itu yang kita sebut tingkat likuiditas uang jauh lebih baik daripada aset manapun. Sehingga kita bisa katakan uang adalah aset yang paling liquid karena uang bisa ditukar dengan cepat tanpa harus dirubah menjadi bentuk apapun ketika kita ingin melakukan pembelian. Tetapi kalau kita berbicara aset lainnya, itu harus ditukar terlebih dahulu sehingga itu nanti akan menimbulkan biaya transaksi ketika kita ingin mengubahnya menjadi bentuk uang. Nah, itu adalah terkait kenapa orang masih suka menyimpan uangnya katakanlah dalam bentuk uang logam ataupun uang kertas dan dia tidak bersikuku untuk mengubah dalam bentuk aset lainnya, katakan kendaraan, rumah, atau segala macamnya. Mereka pasti akan tetap masih menyisakan uang dalam bentuk uang logam ataupun uang kertas. Karena ketika masih disimpan dalam bentuk itu untuk mengubahnya, untuk membuat kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan jauh lebih mudah. Kemudian ketika ditanya kenapa dan berapa lama harusnya kita menyimpan uang, maka kita akan bilang ya uang itu aset yang liquid dan orang akhirnya mau menyimpan uang dalam bentuk tadi kita katakan uang logam ataupun uang kertas, walaupun sebenarnya kurang begitu menarik dan kurang begitu mendapatkan keuntungan karena uang yang disimpan dalam bentuk itu katakanlah uang kertas ataupun uang logam, tingkat keuntungannya pasti akan berbeda ketika disimpan dengan katakanlah kita memiliki aset seperti perhiasan, tanah, rumah, saham, ataupun obligasi. Tetapi karena kemudahannya dilakukan untuk aktivitas transaksi lebih mudah dalam bentuk uang kertas atau uang logam, makanya masyarakat lebih suka atau menyisihkan sebagian kekayaannya untuk tetap diwujudkan dalam uang kertas ataupun uang logam. Kemudian kalau ditanya seberapa baik kita menyimpan uang dalam bentuk kertas ataupun uang logam, maka itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang ada di negara yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat inflasinya, tentu saja menyimpan uang dalam bentuk uang kertas dan uang logam itu tidak jauh semakin baik. Karena ketika terjadi inflasi, nilai uang itu akan semakin turun. Nah, sehingga ketika inflasi naik, itu banyak para ekonom menganjurkan
Anda harus segera mengkonvert uang kertas dan uang logam Anda menjadi aset-aset lainnya. Katakanlah bisa saham, obligasi, perhiasan, emas, ataupun apapun itu juga. Nah, jadi uang Anda dikatakan semakin bernilai atau tidak, itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang ada. Kemudian kuantitas uang yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang paling mendasar itu mau tidak mau kebutuhan dasar kita itu tidak akan bisa tercukupi dengan cepat ketika uang Anda diwujudkan dalam aset lain selain uang. Tetapi ketika aset ataupun kekayaan Anda diwujudkan dalam bentuk uang, maka secara otomatis Anda bisa membeli barang-barang kebutuhan mendasar Anda dengan cepat. Nah, itu adalah fungsi dari uang yang ketiga, yaitu sebagai penyimpan nilai. Kemudian di bagian ketiga ini kita akan mempelajari evolusi dari sistem pembayaran yang pernah kita lakukan. Jadi awalnya kita tadi berbicara sistem transaksi yang terjadi di perekonomian adalah barter, kemudian kita mulai mengenal uang, sampai saat ini mungkin uang dalam bentuk kertas ataupun logam itu jarang digunakan karena orang katakanlah sudah menggunakan e-money ataupun sejenisnya. Nah, mari kita akan bahas evolusi sistem pembayaran yang sudah kita lakukan dan cukup familiar dalam aktivitas sehari-hari. Uang pertama kali ada yaitu yang kita sebut dengan uang komoditas. Uang komoditas ini yaitu terkait dengan benda yang nantinya dijadikan sebagai media alat tukar untuk aktivitas transaksi. Pada umumnya ketika kita berbicara uang komoditas pada zaman dahulu, uang komoditas ini akan dikaitkan dengan logam mulia seperti emas ataupun perak. Jadi sebelum kita mengenal uang kertas seperti saat ini, dahulu ada yang kita sebut dengan uang komoditas, di mana benda itu nanti dijadikan sebagai media untuk melakukan sarana transaksi. Pada zaman dulu yang dianggap nilainya stabil, kemudian masyarakat luas mau menerimanya, yaitu uang komoditas yang dikaitkan dengan logam mulia, yaitu emas sama perak. Nah, karena emas dan perak itu sendiri sifatnya adalah universal. Jadi setiap orang pasti akan mau dibayar menggunakan logam mulia, yaitu dengan menggunakan emas dan perak. Nah, permasalahan saat ini, kenapa emas dan perak tidak digunakan hingga saat ini sebagai alat transaksi utama dalam aktivitas penjualan pembelian
barang atau jasa, salah satu emas sama perak tidak digunakan untuk aktivitas transaksi sampai dengan saat ini adalah jumlah mereka yang cukup sedikit, kemudian sangat berat ketika Anda ingin melakukan transaksi dengan jumlah yang banyak, berarti emas atau perak yang Anda bawa juga harus cukup banyak, kemudian sulit diangkut dari tempat satu di tempat lainnya. Jadi kita akan bilang emas dan perak itu sulit untuk dimobilisasi. Sehingga keberadaan emas dan perak untuk aktivitas perekonomian hingga saat ini itu mulai hilang. Emas dan perak hanya saat itu digunakan pada zaman-zaman kuno sebelum seseorang atau sebelum negara mengetahui bahwa uang itu bisa diwujudkan dalam bentuk uang kertas seperti saat ini. Itu terkait dengan uang komoditas. Kemudian selanjutnya adalah uang fiat. Uang fiat itu merupakan uang kertas yang seperti kita gunakan saat ini. Uang fiat awal mula kemunculannya bisa dikonversi dengan logam mulia baik berupa emas ataupun perak dalam nominal tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya, uang fiat tidak lagi bisa dikonversi dengan uang logam mulia, baik emas ataupun perak. Walaupun tidak bisa dikonversi dengan uang logam mulia berupa emas ataupun perak, uang fiat masih digunakan hingga saat ini sebagai alat tukar yang sah, di mana itu sudah diputuskan oleh pemerintah. Sehingga mata uang fiat itu nantinya mau tidak mau harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah oleh masyarakat. Tetapi kelemahannya adalah uang fiatnya sekarang tidak bisa dikonversi dengan uang koin logam mulia, emas ataupun perak. Jadi perkembangannya setelah uang komoditas, kemudian berubah kepada yang namanya uang fiat. Di sini kita akan melihat beberapa kelemahan serta keuntungan ketika seseorang memegang uang fiat. Yang pertama kita akan berbicara terkait apa keuntungan seseorang memegang uang fiat. Ketika kita bandingkan dengan uang komoditas, tentu saja uang kertas itu akan jauh lebih ringan jika dibanding dengan logam mulia. Sehingga mobilitas uang fiat itu mudah dilakukan. Akan tetapi, di sisi yang lainnya, selain mobilitasnya itu mudah, beberapa kelemahan muncul dari uang fiat. Salah satunya adalah karena mobilitasnya itu mudah, maka secara otomatis uang fiat itu akan mudah untuk dicuri. Kemudian di sini uang fiat itu hanya bisa digunakan resmi untuk aktivitas pembayaran jika pemerintah yang sudah mengusulkan atau menetapkan. Apabila pemerintah itu belum menetapkan uang kertas tersebut sebagai alat pembayaran yang resmi, maka secara otomatis uang fiat itu hanya sekedar kertas biasa yang bertuliskan nominal tertentu. Kemudian dari kelemahan-kelemahan yang muncul seperti tadi, uang fiat itu ternyata mudah dicuri. Kemudian ketika ingin diangkut dalam jumlah yang besar, tentu saja butuh armada atau transportasi untuk mengangkutnya. Itu juga merupakan salah satu kelemahan uang kertas, hampir sama seperti kelemahan uang logam. Biasanya ketika transaksinya semakin besar, semakin banyak, maka tentu saja akan
butuh banyak uang fiat dalam jumlah yang banyak juga. Nah, sehingga nantinya pasti akan membutuhkan biaya untuk proses pengangkutan ini. Sehingga dari situ, maka secara otomatis uang fiat itu mengalami evolusi lagi pada era modern ini. Sehingga muncul nanti kita sebut cek ataupun electronic money dan sejenisnya. Evolusi alat pembayaran selanjutnya setelah uang fiat adalah cek. Cek adalah sebuah surat yang nantinya berisikan berapa besar uang yang nantinya akan diambil di salah satu bank sesuai dengan instruksi dari pemilik rekening tabungan. Jadi, cek ini nantinya akan menjawab kelemahan dari uang komoditas dan uang fiat, di mana biasanya uang komoditas dan uang fiat yang kita ketahui bersama ketika ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak dan besar nominalnya, maka uang komoditas ataupun uang fiat yang dibawa juga harus dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, permasalahan itu nantinya terselesaikan dengan adanya cek, di mana transaksi dalam jumlah besar, orang tidak perlu membawa uang juga dalam jumlah yang banyak, tetapi sudah diganti dengan cek di mana nominal yang tertulis bisa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, cek ini nantinya memungkinkan transaksi dilakukan tanpa membawa mata uang. Kalau dua transaksi fiat sama komoditas pasti harus membawa uang barangnya ataupun uang kertasnya. Tetapi ketika kita berbicara cek, maka transaksinya hanya cukup dilakukan dengan selembar kertas yang berisikan nominal tertentu dari transaksi yang dilakukan, baik itu transaksi dalam jumlah kecil ataupun transaksi dalam jumlah besar. Di sini cek merupakan inovasi yang sangat membantu efisiensi dalam aktivitas sistem pembayaran. Dengan cek, pembayaran untuk saling membatalkannya pun ketika tidak terjadi aktivitas transaksi seperti yang diharapkan, maka juga tidak perlu adanya perpindahan terkait mata uang. Nah, jadi cukup dibatalkan dengan cek tersebut. Nah, sehingga penggunaan cek ini akan mengurangi biaya transportasi yang terkait dengan pembayaran serta lebih meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Nah, keuntungan lain dari cek ini adalah cek dapat ditulis dengan jadi ketika aktivitas pembayarannya menggunakan cek, maka mau transaksi dalam jumlah kecil ataupun besar pun itu tidak akan ada limitnya, asalkan sesuai dengan isi saldo rekening yang menerbitkan cek. Berbeda seperti kita berbicara terkait sama ATM, katakanlah ATM memiliki batas limit pengambilan dana ataupun transfer. Berbeda dengan cek di mana tidak ada batas kecuali yang membatasi adalah isi saldo dari rekening si pemilik cek. Nah, dari keuntungan ini, transaksi dalam jumlah besar pun itu akan menjadi lebih mudah dan tidak akan ada masalah jika kita menggunakan cek. Nah, cek juga bermanfaat karena pencurian itu dapat dikurangi secara signifikan karena kalau sebelumnya kita ingin melakukan transaksi cukup jauh tempatnya, maka kan kita biasanya akan membawa katakanlah kalau uang komoditas harus membawa
emas sama perak dalam jumlah yang cukup banyak dan itu akan menjadi rawan ketika terjadi perjalanan yang cukup jauh. Begitu juga ketika kita melakukan transaksi dengan uang fiat. Nah, ketika semakin banyak jumlah transaksinya, maka uang kertas yang kita bawa juga akan semakin banyak dan itu akan rawan terhadap aktivitas pencurian. Tetapi ketika kita gunakan cek, maka tidak perlu membawa uang fiat yang cukup banyak ataupun uang komoditas yang cukup banyak. Cukup hanya satu lembar cek saja yang berisikan nominal tertentu yang ingin kita transaksikan. Nah, cek itu memberikan tanda terima yang mudah digunakan untuk pembelian. Karena ketika kita berbicara cek, di situ ada nominalnya, kemudian ada tanda tangan, tinggal kita datang ke perbankan, kemudian kita bisa ambil uang yang sudah dituliskan di dalam isi cek tersebut. Nah, itu adalah beberapa keuntungan ketika kita menggunakan cek. Tetapi selain ada keuntungannya, ternyata cek juga memiliki beberapa kelemahan. Misalkan yang pertama adalah memerlukan waktu untuk mengirimkan cek dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi cek itu walaupun mudah dicairkan, tetapi untuk mengirim cek dari satu tempat ke tempat lainnya juga pasti akan menimbulkan rentang waktu. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah pengemukan cek itu memakan waktu. Sehingga biaya pemrosesan untuk semua cek itu juga pasti akan ada biayanya pada akhirnya. Itu adalah permasalahan ketika seseorang menggunakan cek sebagai aktivitas transaksi perekonomiannya. Jadi ada segi positifnya, tetapi di lain itu juga ada sisi negatifnya. Kemudian evolusi pembayaran yang selanjutnya setelah cek adalah pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini berkembang seiring dengan perkembangan komputer serta adanya internet yang mulai digunakan oleh masyarakat secara masif. Sehingga dalam hal perbankan juga mengalami perkembangan yaitu munculnya yang namanya pembayaran elektronik. Jadi setiap pembayaran tagihan dari setiap perbelanjaan yang nantinya dilakukan oleh masyarakat itu mampu atau dibayarkan lewat secara elektronik sehingga nanti biaya yang dikenakan akan menjadi jauh lebih murah. Di masa lalu pembayaran tagihan ya ketika kita masih menggunakan cek ataupun komoditas ataupun uang fiat itu tentu saja cukup merepotkan dan menimbulkan biaya. Tetapi dengan adanya internet untuk membantu aktivitas pembayaran sehingga muncul pembayaran elektronik di mana pembayaran elektronik itu bisa diakses di web, kemudian tinggal klik dan akhirnya proses transaksi pembayaran jauh lebih mudah. Kemudian dengan adanya pembayaran elektronik, biaya-biaya yang muncul sebelumnya itu bisa dihapuskan. Katakanlah seperti biaya perangko, pembayaran tagihan, itu akan jauh lebih murah nantinya. Kemudian sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh bank itu akan membuat seseorang jauh lebih mudah ketika ingin membayarkan tagihan. Bahkan dengan adanya pembayaran elektronik, maka pembayaran bisa di-auto debit sehingga aktivitas pembayaran itu akan jauh lebih mudah ketika masyarakat melakukan aktivitas transaksi. Sebaliknya, tagihan-tagihan yang ada dalam pembayaran elektronik itu nantinya akan dipotong secara otomatis melalui buku tabungan atau rekening yang dimiliki oleh para nasabahnya. Itu sekilas terkait dengan pembayaran elektronik. Untuk selanjutnya dari
evolusi terkait dengan pembayaran, yaitu adalah e-money. Di sini ketika kita berbicara e-money, maka ini adalah perkembangan dari evolusi sebelumnya, yaitu uang elektronik. Di mana ketika kita bicara e-money, yaitu uang yang hanya dalam bentuk elektronik saja. Jadi secara fisik kita tidak akan menemukan bentuk uang seperti pada uang fiat pada umumnya. Nah, bentuk uang elektronik yang pertama ketika kita menanyakan apa bentuknya, maka kita akan bilang ya bentuk pertama kali itu adalah kartu debit yang kita miliki. Nah, kartu debit atau kartu kredit yang kita miliki itu merupakan e-money pertama kali di mana konsumen bisa membeli barang atau jasa dengan hanya mentransfer dana secara elektronik dari bank mereka ke bank lainnya, katakanlah ke bank pedagangnya. Nah, itu adalah e-money yang pertama. Kemudian bentuk uang elektronik yang lebih maju biasanya, uang itu akan tersimpan di kartu, di mana kartu itu nanti akan digunakan katakanlah sebagai aktivitas transaksi antara konsumen dengan pedagangnya. Nah, kalau kita lihat katakanlah sekarang kan ada kartu prabayar untuk telepon, kemudian kartu kereta api yang kita tinggal men-tap kartunya maka kita bisa melakukan atau menikmati fasilitas dari kereta api. Ya, itu adalah salah satu contoh bentuk e-money. Nah, e-money ini biasanya akan berisi chip yang memungkinkan uang itu diisi secara digital pada rekening pemilik dan bisa dilakukan atau diambil kapanpun setiap pemiliknya ingin melakukan transaksi. Nah, itu adalah beberapa keunggulan dari e-money. Nah, bentuk ketiga dari electronic money itu kita sebut dengan e-cash, di mana e-cash ini bisa digunakan dalam aktivitas internet untuk membeli barang atau jasa. Nah, jadi perkembangan setelah kita berbicara dari uang komoditas, uang fiat, cek, kemudian uang elektronik, maka evolusi selanjutnya yang kita sebut dengan e-money atau electronic money. Kemudian evolusi terakhir yang saat ini mungkin cukup marak, terutama bagi generasi muda, yaitu terkait dengan alat pembayaran yang kita sebut dengan Bitcoin. Nah, pertanyaan yang akan muncul, apakah Bitcoin itu bisa menjadi uang masa depan seperti yang kita diskusikan sebelumnya karena uang itu memiliki beberapa fungsi. Nah, di sini apakah kira-kira Bitcoin layak untuk menjadi uang masa depan? Maka kita akan diskusikan pada slide berikutnya. Di sini kita akan lihat dulu secara terkait dengan Bitcoin. Kita akan bilang Bitcoin itu merupakan uang elektronik baru di mana dia diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.
Jadi sebenarnya ketika kita berbicara Bitcoin, Bitcoin itu sudah ada sejak tahun 2009. Cuma katakanlah, baru booming katakanlah terutama di Indonesia itu pada masa pos pandemi. Nah, Bitcoin ini tidak dikendalikan atau tidak diatur oleh bank sentral. Nah, jadi kalau sebelumnya ketika kita berbicara terkait dengan uang, itu banyak sedikitnya uang yang beredar di masyarakat tentu akan dikendalikan oleh bank sentral. Nah, tetapi cukup unik ketika kita bicara Bitcoin, Bitcoin ini tidak dikendalikan seperti uang-uang sebelumnya oleh bank sentral. Akan tetapi Bitcoin itu terdesentralisasi oleh pengguna yang menghasilkan Bitcoin baru dan mereka menggunakan komputasi mereka. Nah, untuk memverifikasi atau memproses transaksi Bitcoin, maka ada istilah yang kita sebut dengan penambang. Nah, beberapa penggemar teknologi menggolongkan Bitcoin itu sebagai uang masa depan. Nah, ini yang patut untuk diperhatikan dan didiskusikan. Apakah patut Bitcoin menjadi uang masa depan? Syarat untuk menjadi uang, salah satunya adalah tiga fungsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Bitcoin harus bisa dianggap sebagai nilai tukar, Bitcoin bisa dianggap sebagai satuan hitung, dan yang terakhir adalah Bitcoin harus bisa dianggap sebagai penyimpan nilai. Dan itu harus diakui secara luas. Bitcoin tentu saja berfungsi dengan baik ketika kita bilang Bitcoin sebagai alat tukar. Nah, karena kita bisa katakanlah tadi ada istilah penambang, kemudian ada istilah jual beli Bitcoin dan segala macamnya, maka sebagai alat tukar Bitcoin itu bisa. Tetapi pertanyaan selanjutnya untuk unit hitung, apakah bisa Bitcoin dianggap sebagai unit hitung itu yang masih perlu dikaji lebih luas. Kemudian sebagai penyimpan nilai, ketika dianggap sebagai penyimpan nilai, maka Bitcoin bagi orang yang menggunakan Bitcoin sebagai penyimpan asetnya, mungkin sekarang juga bisa dianggap sebagai penyimpan nilai. Hanya saja permasalahan yang muncul ketika berbicara terkait Bitcoin, Bitcoin ini untuk dikenalkannya kepada masyarakat masih belum begitu masif. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang nantinya akan menghambat apakah Bitcoin bisa menjadi uang di masa depan. Bitcoin memiliki dua fitur yang membuat mereka menarik untuk dilakukan transaksi. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan transaksi menggunakan Bitcoin, maka biaya transaksinya akan jauh lebih rendah. Bahkan ketika mencoba dikomparkan dengan kartu kredit ataupun kartu debit. Ternyata jumlah biaya transaksinya masih jauh lebih rendah dari Bitcoin. Ini yang membuat katakanlah gairah untuk melakukan transaksi dengan Bitcoin itu besar. Yang kedua, transaksi yang dilakukan dengan Bitcoin itu dapat dilakukan secara anonim. Jadi ketika saya ingin mentransfer ke salah satu orang, maka saya bisa katakanlah tidak menyebutkan profiling saya. Nah, itu mungkin akan dianggap sangat menarik bagi mereka yang ingin menjaga privasinya. Akan tetapi itu juga menjadi bumerang tersendiri ketika kita berbicara terkait keamanan, security, dan segala macamnya. Nah, proses-proses transaksi ilegal itu akan semakin marak dan tidak bisa dikendalikan tentunya ketika menggunakan Bitcoin karena boleh bertransaksi secara anonim dan intensitas entitasnya itu sendiri tidak dikendalikan oleh bank sentral. Itu adalah plus minus ketika kita berbicara terkait dengan Bitcoin. Kemudian di sini kita akan melihat lebih dalam terkait apa saja kelemahan Bitcoin dalam aktivitas keseharian. Kemudian apa yang menyebabkan Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai mata uang masa depan. Yang pertama kita akan lihat, dari 3 fungsi uang. Yang pertama mungkin Bitcoin bisa digunakan sebagai alat tukar. Tetapi ketika melihat 2 fungsi selanjutnya, yaitu ketika Bitcoin digunakan untuk unit hitung
dan unit penyimpan nilai, ternyata harga Bitcoin itu cukup fluktuatif dengan volatilitas di mana volatilitas dan fluktuatifnya tidak bisa diprediksi ke depannya. Ketika katakanlah volatilitasnya naik, itu tidak bisa diprediksi 1, 2, 3 kali lipat atau bahkan bisa sampai 7 kali lipat melebihi harga emas ataupun harga indeks pasar saham. Itu yang membuat katakanlah di dua fungsi yang lainnya, yaitu sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai, Bitcoin kurang bisa diandalkan. Volatilitas nilai Bitcoin yang cukup tinggi ini maka dianggap tidak bisa berfungsi dengan baik ketika Bitcoin dipaksakan menjadi penyimpan nilai, karena syarat dari penyimpan nilai itu nilainya tentu saja harus stabil dan tidak berisiko tinggi. Agak sedikit berbeda ketika kita bicara Bitcoin, di mana resikonya cukup tinggi atau bahkan kita sebut sangat tinggi karena tingkat volatilitasnya yang tidak bisa diprediksi. Nah, kemudian ketika kita kaitkan Bitcoin dengan satuan hitung, bagaimana? Maka kita akan mengatakan hampir tidak ada yang mengutip harga produk mereka untuk dalam satuan Bitcoin. Jadi ketika dalam satuan hitung sampai saat ini kita belum pernah melihat, mendengar beberapa komoditas dijual dengan satuan Bitcoin. Nah, kalaupun ada itu masih eksklusif, artinya tidak diberlakukan secara masif. Sehingga sebagai satuan hitung pun Bitcoin masih diragukan. Nah, meski begitu, walaupun Bitcoin itu dari 3 fungsi, ternyata hanya 1 dan 2 fungsi saja. Dari 3 fungsi hanya 1 fungsi dan 2 fungsi itu tidak bisa menjawab, tapi kelebihan Bitcoin yang lainnya yaitu terkait alat tukar di mana dia bisa melakukan transaksi dengan biaya yang lebih murah, itu mungkin akan bisa diadopsi untuk model pembayaran evolusi yang lainnya. Kemudian pemerintah juga mengalami kekhawatiran tersendiri ketika katakanlah mulai ada masyarakat yang memperlakukan Bitcoin secara masif karena tadi ketika Bitcoin itu dilakukan sebagai transaksi, salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa mendeteksi siapa yang melakukan transaksi karena transaksi pada Bitcoin bisa dilakukan secara anonim. Nah, ketika itu digunakan untuk aktivitas transaksi-transaksi yang melanggar hukum, katakanlah transaksi narkoba atau pencucian uang, itu akan menjadi jauh lebih berbahaya penggunaan Bitcoin daripada penggunaan alat transaksi yang lainnya. Pemahaman kita itu mengenai fungsi uang dengan kuat menunjukkan bahwa Bitcoin sampai saat ini masih tidak bisa dianggap menjadi uang di masa depan karena ada beberapa kelemahan yang sudah disebutkan tadi. Akan tetapi ketika kita berbicara teknologi Bitcoin-nya, itu memungkinkan pengguna transaksi elektronik di zaman sekarang itu bisa mengadopsi teknologi yang digunakan pada Bitcoin. Karena teknologi yang digunakan di Bitcoin salah satunya bisa menghemat biaya transaksi. Nah, itu sekilas terkait bagaimana tanggapan ketika Bitcoin digunakan sebagai uang masa depan, apakah layak atau tidak. Kalau dilihat dari fungsi, hanya satu yang layak yaitu sebagai alat tukar, sedangkan 2 fungsi yang lainnya sebagai penyimpan nilai, kemudian sebagai satuan hitung itu masih belum bisa dilakukan hingga saat ini. Kemudian bagian bab terakhir ketika kita membahas uang adalah bagaimana kita mengukur terkait uang tersebut.
Umumnya di sini kita akan mengatakan, uang itu akan terbagi menjadi 2, yaitu yang kita sebut dengan M1 dan yang kedua yang kita sebut dengan M2. Nah, pembagian M1 dan M2 ini akan dipengaruhi oleh mana yang paling liquid. Nah, jadi yang dikatakan paling liquid itu adalah M1, kemudian turun ke M2 sampai nanti ada M3 dan seterusnya. M1 itu adalah ukuran uang dalam arti sempit yang biasanya dilaporkan oleh Bank Indonesia, di mana M1 itu bisa terdiri dari mata uang. Nah, mata uang ini tidak lain yaitu uang logam sama uang apa namanya kertas, kemudian ada deposito, kemudian ada cek perjalanan. Nah, kemudian apa yang membuat mata uang, kemudian deposito, rekening giro, dan cek perjalanan itu masuk dalam kategori M1? Karena mata uang, deposito, dan cek perjalanan itu mudah ditukarkan dengan kebutuhan dari pemegangnya. Sederhananya mata uang, rekening giro, dan cek perjalanan itu mudah ditransaksikan. Itu yang kita sebut dia dikatakan liquid. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu, maka kalau kita punya mata uang, baik uang kertas ataupun uang logam itu bisa ditukarkan dengan barang yang ingin kita beli. Sederhananya seperti itu. Nah, ketika uangnya itu dapat dengan mudah digunakan sebagai alat transaksi, maka secara otomatis dia akan masuk pada kategori M1. Komponen mata uang M1 itu mencakup seperti yang tadi saya katakan, uang kertas sama koin yang ada di masyarakat. Kemudian kalau kita mau berbicara bukan kategori uang tunai, maka kita akan bilang ya uang yang Anda simpan di ATM yang biasanya dalam kategori kalau kartu kita pakai kartu debit. Nah, itu merupakan kategori M1 karena mudah sekali ditukarkan dengan barang lainnya. Komponen cek perjalanan M1 itu mencakup cek perjalanan yang tidak diterbitkan oleh bank. Nah, tapi cek perjalanan ini dapat ditukarkan dengan mudah nantinya. Kemudian selain M1, kemudian ada M2. Nah, M2 ini tidak seliquid dari M1. Karena ketika berbicara M2, maka butuh waktu untuk menukarkannya dalam bentuk uang sehingga bisa digunakan untuk aktivitas transaksi. Salah satu contohnya itu adalah ketika kita bicara M2 adalah pasar saham, kemudian reksadana, deposito pasar uang. Nah, beberapa contoh yang kita sebutkan tadi seperti reksadana, kemudian deposito ataupun saham itu memang suatu kekayaan, pendapatan yang kita miliki dalam bentuk yang lainnya, uang yang dibentuk dalam aset yang lain. Tetapi ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita tidak bisa menggunakan saham, reksadana, ataupun deposito pada saat itu juga. Karena mereka harus ditukar kembali dalam bentuk uang sehingga ketika sudah dibentuk dalam uang maka bisa atau baru bisa ditransaksikan. Itu adalah M2. Jadi kalau M2 untuk mentransaksikannya dalam aktivitas sehari-hari itu masih perlu diubah dan membutuhkan waktu sehingga tidak begitu liquid seperti pada M1. Nah, sederhananya M2 itu baru bisa digunakan ketika dirubah dalam bentuk M1 terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita bicara jenisnya, maka kita akan bilang uang itu akan terbagi jadi M1 sama M2. M1 itu yang paling liquid karena bisa ditukarkan saat itu juga. Kemudian sedangkan M2 itu tidak begitu liquid seperti M1 karena ketika ingin digunakan untuk transaksi mereka harus ditukarkan lebih dulu
sehingga nantinya bisa digunakan untuk aktivitas jual beli ataupun transaksi dalam perekonomian. Demikian pertemuan kali ini terkait uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.